Enak makannya, Mas. Alhamdulillah. Saya tidak pernah makan seperti ini. Kalau gini kan guna, Bu. Pulang nggak dapat uang. Sudah Pak, biar saya aja yang nyuci. Sudah, biarkan saya aja yang nyuci. Biar saya aja yang nyuci. Nggak punya hati. Kemarin sudah kondisinya kayak gini, berdiri aja udah nggak bisa tegak. Biar memang Makan gitu jarang aja. dikasih makan sama sampean, Itu dikasih udah. aking cuma. Ini kayak mau obat gitu. Astagfirullahaladzim. Biarin. Astagfirullahaladzim. Kalau soal itu ya terserah istri saya. Ambil, Maafin saya, ambil, bajumu ambil, Astagfirullah. bajumu ambil, maafin saya Nyonya. bajumu ambil semuanya. Kamu saya pecat. Ada apa? Ini ada rahasia apa ini? Ada rahasia apa lagi, Mas? Mas bisa buktikan. Dari kata-kata kamu aja udah kelihatan gitu loh. Bahwa Jangan kamu apa? ya itu berapa kali kamu wik ibu ini pembantu ini? Iya. Udah. Iya. Kenapa? Banyak orang Mas malu. Ya biar dong kebongkar sekalian. Udah Pak, nggak perlu malu kalau kamu udah gini-gini pembantunya sampean sendiri, nggak perlu malu udah ngomongin jujur. Saya ngapain sama Yem? Bilang sama Ibu. Saya nggak pernah ngapa-ngapain, kamu Yem. Bilang terus terang. Mbak, nggak usah takut. Mbak, aku yang gaji. Cuma di kamar mandi. Saya dibuka tuh. Cuma di kamar mandi. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawalah. Sahabat-sahabat Gio, kita sudah mengajak beliau, alhamdulillah sudah makan. Gimana Pak tadi makannya? Enak makannya, Mas. Alhamdulillah. Saya tidak pernah makan seperti ini. Enak sekali. Biasanya dikasih makan apa sampean Pak? Kok makan gitu aja nggak pernah? Ya, makan karak. Karak. Karak itu apa Pak? Ya nasi yang sudah bau itu. Nasi yang di PP itu, yang Ya. dijemur itu. Nasi aking Ya, itu. oh, nasi aking. Ya, buat ayam dikasihkan saya. Makannya itu sampean sehari-hari. Ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Berarti nggak pernah ya makan kayak daging-daging, telur sampean itu. Makanya kurus, Tidak kurang pernah. ada gizinya. Allah Kita Akbar. sabar aku ini pengen cepat-cepat. Iya, yang penting ini. Ya udah, Selesai masalahnya ya. langsung kita sampein aja. Pak. Ayo Pak. Allah. Ya Bang, mikir kan. Dipegangin pinggirnya. Dibawa pulang lagi.
Gimana sih Gus? Dari tadi saya sudah bilang biarin di sana Bapak Gus. Pak, percuma ini sudah larut malam, nggak ada orang yang mau ngasih siapa lagi. Nggak ada orang, sepi dah kampung itu, jalan itu sudah. Mbak Dim, nggak usah kemana-mana loh Mbak. Gimana Ini sih, ngapain Gus? sih? Ini semua salah sampean Mas. Kenapa ngasih tahu semuanya Mas kalau di sini rumahnya? Hah? Gini terusik saya. Ibu masuk Saya terusik ini loh. Iya, Ibu masuk dulu. Ibu masuk dulu. Ibu masuk dulu. Bentar, Ibu masuk dulu. Saya masuk kasih pelajaran Di sama rumah Bapak. satunya nggak di rumah sini. Kok terusik semua saya? Ibu masuk dulu. Saya kasih pelajaran sama Bapak. Aduh, cerewet banget sih Pak, main punya istri Pak. Ini kalau nggak dikasih Kenapa? pelajaran Bapak ini. Loh. Mau apa? Mau Maksudnya diapakan? Suruh apa? Kalau mau Mas yang pegang. Hah? Kalau Enggak, mau ini yang Mas bener pegang. jangan dipegangkan ke Bapak, tapi ke lehernya sampean gitu loh ini, pakai ke lehernya sampean. Mas ini lama-lama saya tonjok nanti. Ya enggak, kasihan Ayo, Pak, bapaknya ayo, Pak. udah tua. Maaf Gus, Loh. maaf Gus. Mau disuruh apa? Mau disuruh apa, Pak? Cuci mobil. Biar saya aja yang cuci, Pak. Biar saya aja. Biar berguna, biar berguna. Pak, biar istirahat dulu, baru datang, kasihan gitu loh, biar istirahat dulu. Kamu diam. Biar Baru saya aja datang. yang cuci. Kok diam. kasihan Kamu baru diam, kamu datang. diam. Suruh istirahat dulu. Ya, saya cuci. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Biar saya Nggak aja, apa-apa, Pak. Biar demi saya anak. aja. Enggak apa-apa demi anak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu nanti mobil saya lecet semua itu kenapa sih? Ya udah jangan dicuci kalau takut Biarin Bu, lecet. biarin Bu, biar bersih Bu. Biar ada guna orang tua ini Bu. Bapak pulang dapat uang apa enggak Pak? Bapak dengar nggak? Udah Bu, biarin Bu. Kalau gini kan guna Bu. Pulang nggak dapat uang. Pulang nggak dapat duit. Suruh mandiin mobil aja Bu, biarin Bu. Sudah, Pak. Biar saya aja yang cuci. Sudah, biarkan. Saya aja yang cuci. Biar saya aja yang cuci. Nggak punya hati. Kemarin sudah sama Bab. Gus ini gimana? Saya aja yang nyuci sama aja kan? Jangan kasar kamu. Ayo, ayo Pak. Kalau Bapak cuci Ya, bersih, saya cuci. kalau Bapak cuci Tak bersih apa-apa. nanti saya kasih makan. Ya. Dikasih makan apa? Nasi aking ya? Ya nasi. Nasi aking. Nasi. Dia tadi bilang nggak Nasi pernah batu. dikasih. Makanya selalu dikasih nasi karak, nasi aking katanya sama kamu. Sudah nggak usah Pak. Anak Ini nanti durhaka. mobil saya lecet, nggak usah. Bapak dapat uang berapa? Bapak dapat uang berapa? Bapak pulang dapat uang berapa? Bu, sabar. Bu. Saya sudah bilang, kalau nggak dapat Apa? uang nggak usah pulang. Astagfirullahaladzim. Mana setorannya? Setorannya mana? Tidak dapat. Nggak usah pulang. Tapi ntar lah, Bu. Tidur di luar di pinggir jalan. Sampean itu kan udah kaya, uangnya banyak. Hasil ngemis gini cuma dapat berapa itu loh? Kita di Kenapa? semuanya ya Mas, jadi rumah Ah. ini butuh kebutuhan Mas. Ya Allah. Iya, sampean kan udah orang kaya gitu loh. Uangnya sangat Lama-lama saya banyak. sama kamu ini. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak, sabar. Jangan dikecam Bu. Bapak nggak usah pulang ya. Pulang. Bapak tidur di pinggir jalan. Bapak dengar nggak? Dengar saya. Ditahli aja orang ini ya. Hei. Ya Allah, enaknya ditahli aja orang ini ya. Biar gak anu ya. Udah, Astagfirullah. udah, jangan ikut Ini, Pak, campur. sabar gitu loh, Pak. Biarin Slow. ini Bapak saya ini. Ya Allah. Ini Bapak saya. Mau saya ngapain ini tetap Bapak saya. Oh gitu cara anak ke bapak. Iya, emang Pak. gitu. Pak, dulu kok gak dipites aja masih kecil loh, anak seperti ini, Pak. Kalau besar sudah ya gini Ya, tuh sama itu, orang Pak. tua. Udah Pak, jangan dengerin omongan. Seharusnya masih omongan kecil orang. dulu samain pites gitu, Pak. Kalau enggak itu kemasukan karung gitu, Pak. Jangan dengerin omongan Ya orang. Allah. Kalau emang Mas nggak gitu ada juga. guna. Kenapa kemarin Mas, ngundang Gus ini semuanya ke sini? Mengganggu ketenangan saya kan? Kenapa? Udah lah Bu, udah. Jangan rame-rame di luar, di dalam aja. Di Kenapa dalam. Mas malu? Udah, di Mas dalam. malu. Di dalam. Ini semua Mas loh. Yang seperti ini Mas loh. Udah di dalam, di dalam. Ngapain ngundang-ngundang ini semuanya? Udah jangan Ngapain? Nggak usah ikut masuk, nggak usah ikut masuk. Kamu itu kalau ke istri kamu kayak kodok apa itu takut banget gitu loh. Emangnya Mas yang sakit? Taring kamu itu gimana Emangnya itu? Mas yang sakit? Coba istri kamu bilang gitu coba. Istri kamu kan Udah, dolim masuk. sama ayah kamu. Masuk. Mas mau? Astagfirullahaladzim. Mas mau aku suruh seperti Bapak? Mas mau? Masuk, ayo masuk, masuk. Kayak apa ya? Gini nih ya. Istrinya takut banget gitu. Ya Allah. Gak ada. Saya rasa saya ini nggak sakit sama istri, sakit sama lo berdua ini. Astagfirullahaladzim. Istri kamu itu dolim sama bapak Udah, kamu udah, gitu loh. udah, masuk. Malah dibelain. Jangan di Aku luar. mau masuk sendiri. Kamu nggak usah ikut. Kamu sama Bapak aja di luar. Ya jangan rame di luar. Kenapa? Di dalam, Malu? Di Malu dalam, ya? Di dalam. Biarin saya di luar. Toh ini semuanya gara-gara kamu Mas. Ya biarin saya di luar. Ibu masuk. Udah nggak usah nyuci-nyuci mobil lagi. Nanti lecet semua mobil itu. Udah, masuk. Ya Allah. Biarin Bapak di sini.
Loh, ya diajak masuk juga lah, Pak sampean ini. Kasihan. Sian bapaknya sampean. Nggak terlalu banyak ngomong Mas ini. Bikin saya gregetan aja. Ini lihat kondisinya kayak gini, berdiri aja udah gak bisa tegak. Makan gitu, jarang dikasih makan sama sampean, dikasih aking cuma. Ini kayak mau obat gitu. Astagfirullahaladzim. Biarin. Astagfirullahaladzim, benar-benar anak. Aduh. Kalau dari logika aku, ini jelas ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Dari kehidupannya ini kan udah jelas glamor. Dia itu apa namanya pasti mempunyai tabungan yang banyak. Tapi makanya ini dari logika aja. Kita pakai logika ya. Bapaknya enggak diam. Bentar. Diam. Kalau soal tinggi emang tinggian Mas, kalau besar emang besaran Mas. Tapi Mas nggak punya otak. Mas nggak punya otak. Tangan yang ngomong itu mulut, tangannya diam. Udah. Yang ngomong itu mulut, tangannya diam. Tubuh kamu hampir sama dengan saya. Kok bala bahas tubuh? Jangan banyak Ini bicara loh, Pak. kamu. Lihat bapak kamu ini loh. Biarin, jangan dipegangin. Biarin. Kasihan. Biar tidur di bunga di situ. Astagfirullahaladzim. Lama-lama ini kepancing juga ini. Iya itu Bang. Cuman Gimana kalau ditali selang aja ini Bang? Orang satu ini Bang, biar aman Bang. Gak usah banyak orang Kang, ini pegangin kamera, saya sendiri mampu kalau ini orang aja. Ya itu. Mau nyobain? Sabar dulu, sabar. Tongong amat. Sabar. Jangan tunjuk-tunjuk gitu, nanti kena petir tangan kamu nanti. Ini percuma kita ngomong sama dia karena sepertinya lama-lama bikin saya emosi juga ini orangnya. ada aura negatif yang nyelimuti dia. Makanya punya kepribadian ganda. Percuma kita ngomong sama dia. Karena yang mengendalikan jiwanya, kita masuk aja. Yang bersangkutan itu adalah yang tahu kuncinya satu pembantunya, yang kedua itu. jelas. Ini jelas. Oh, di luar dalam manusia ini pasti ada sesuatu. Ayo Gus, aku udah malah. Udah Pak, ini bawa ke dalam, kasihan. Kamu ini udah gondrong, nggak laku juga kamu ini. Astagfirullahaladzim. Banyak ngomong. Kita jangan kepancing. Mau siapa pun kita jangan kepancing. Benar. Soalnya ini udah iblis yang ngomong, bukan bapak yang. Otak-otakannya aku udah tahu pintar iblis ini yang orang. ngomong. Jangan pegangin ini bapak saya. Jangan pegangin. Kalau kamu nganggap ini bapak kamu, perlakuan kamu yang bagus. Udah jangan pegangin. Udah kemana? Biar jatuh sekalian. Ya Allah. Biar meninggal sekalian. Aduh. Orang tua nggak ada guna. Ya Allah. Emang dari malam saya siksa bapak ini. Ya Allah. Ini rekaman, ini kenakan ke rekaman. Disiksa. Udah. Ini kita punya bukti sangat kuat ini Bang. Kamu nggak takut tuh? Reputasi kamu bisa turun. Soal takut nggak takut ya itu terserah. Ada di pikiran saya. Ngapain Mas? Yang sewot. Sebenarnya takut, cuman dia lebih takut sama istrinya. Itu yang bikin aku pengen cepet. Gini aja gini. Tujuan Mas ke sini mau apa gitu? Jelas. Kalau tujuan baik silakan, kalau tujuan buruk pulang aja. Enggak, dengan adanya saya nggak butuh ocehan di sini. Jana di sini itu posisinya kami ingin apa sedikitnya, bukan kalau memberantas terlalu ini mungkin ya. Menyadarkan lah Pak. Ya, mungkin lebih menyadarkan Pak. Menyadarkan sampean sama loh. istri sampean. Jangan menyiksa orang tua sendiri, kasihan. Ini saya bawa gak boleh, gimana sih sampean ini? Gini aja, kalau bapak ini saya bawa boleh, beres udah masalahnya. Itu loh. Kasihan. Dari tadi saya bilang Mas ya, saya hargain Mas. Ya. Kalau Mas mau ceramah jangan di sini. Ini bukan tempat ceramah. Ini tempat menyiksa bapak. Waduh. Saya puas nyiksa bapak itu. Saya puas. Saya puas. Kepuasan aja. Iya puas. Padahal bapak kamu ini perhatian sekali loh sama kamu. Sayang banget sama kamu. Waktu kemarin kamu sakit didoakan sama bapak ini. Itu kemarin. Sekarang udah sembuh, kumat lagi kamu. Ya semoga aja kamu cepat kena adab. Amin. Biarin. Allah. Jelas. Saya yang ngerasain bukan lo. Percuma kita ngomong sama Pak Kades. Pak Kades ini ibaratnya orang seperti terhipnotis ya. Jangan dilayanin kita. Langsung aja pada target. Set buat gitu loh. Itu targetnya. Istrinya dia. Maaf Gus. Kalau Gus ada kepentingan ke sini. Udah ayo. Jangan ngomong sama dia percuma. Ayo. Masuk biarin saya di luar. Ayo. Bawa aja. Ayo bawa ke dalam aja. Cuekin aja Pak Kades. Bawa itu sekarang lagi enggak normal. Itu bukan Pak Kades masalahnya, jiwanya. Harusnya ada Gandhi di Gus buat ngelayanin. Iya, buat ngelayanin dia itu harusnya Pak. Harusnya Gandhi yang ngelayanin Kades itu. Tapi kita ini untuk apa? Takutnya memperkeruh kalau Gandhi. Ini enaknya langsung kita cospleng aja deh. Iya. Ini Bu, gimana Bu? Bapaknya ini kasihan sakit-sakit apa udah tahu dokter? Percuma kita bahas ibunya Kang, langsung aja. Sampean tadi ngomong ke saya, jangan takut, kulil haqqo walau kana murron. Katakan sebenarnya, jangan takut. Jangan takut sampai dipecat.
Jangan takut dunia hanya sementara. Katakan meskipun itu pahit di hadapan kita. Apa yang sama sampaikan tadi kepada kita? Bicara apa Mbak tadi, Mbak? Enggak. Mbak bicara apa tadi? Udah, sampean diam dulu. Ini yang ditanya, sampean jangan intervensi dulu. Udah, diam Biarkan dia sampean. ngomong. Gitu loh. Sebenarnya ada apa? Biar Bu, sampean diam dulu, Du. Mbak sudah bosan kerja sama saya? Saya takut enggak. Saya enggak ngomong apa-apa Nyonya. Saya enggak ngomong apa-apa Nyonya. Enggak. Sampai lebih takut sama juragan sama daripada Allah. Hah? Sama lebih takut dengan manusia daripada yang menciptakan manusia. Enggak. Astagfirullahaladzim. Sulit. Emang orangnya ini kuat kayaknya untuk menutup segalanya ini si Uin ini. Kalau Mbak memang sudah bosan kerja sama saya, sudah bilang aja semuanya sama Gus. Tapi Mbak saya tuntut. Enggak. Dituntut apa? Punya Orang bukti dia mau apa? jujur, dia mau Iya, bilang cuma jujur. kejujuran, Mas. Heeh. Dituntut apa? Ya makanya saya tanya, kamu nggak bisa nuntut ini gitu loh. Ya kan dia kan bisa menjelekkan saya, Udah. tapi dia nggak punya bukti. Udah, biarkan dulu dia cerita, jangan kamu menakut-nakuti dia. Saya nggak gitu loh, Bu. menakut-nakuti. Ya Allah, tadi sampean bilang kayak gitu, bentak-bentak. Dia sendiri Berarti yang kamu mau takut. menutupi sesuatu di diri sampean Takut sendiri. apa? Pasti sampean punya sesuatu gitu loh, ada sesuatu yang sampean apa ya, menutup-nutupi dirinya sendiri agar tidak tahu orang lain. Tapi kita udah merasakan, Bu, gitu. Bahwa semua permasalahan ini sumbernya ada sama sampean. Kok saya? Iya, pasti. Kenapa ya. saya? Ya ini coba interogasi, lihat sampean diam. Oh iya, udah tanyakan aja. Mbak, ngomong aja yang Jangan. sejujurnya, Mbak. Enggak. Loh, Jangan kemarin takut, Pak. sampean udah bilang ke kita bahwasanya sampean pernah melihat bla 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 bla, itu kan? Saya takut. Udah, enggak, jangan, Mbak. Enggak. Ya Allah. Rekaman ada loh. Ya Kang, kalau ini masih ada nggak rekaman kemarin malam? Ada Gus. Sahabat-sahabat netizen komen juga. Bener nggak beliau mengatakan apa? Coba komen sahabat. Enggak. Ya Allah. Saya enggak ngomong apa-apa enggak. Anda mau dicap di akhir nanti sebagai orang yang munafik? Udah, Mbak, ngomong aja, Mbak. Ngomong aja yang sejujurnya, nggak perlu takut sama Bu Lurah ini, jangan Pak Lurah, nggak perlu takut. Ngomong aja yang sejujurnya. Maaf, Bu, ya. Dari kemarin saya udah bilang, kalau cari pembantu cari yang normal, jangan cari yang tidak normal, Bu. Saya udah kan bilang. Kamu fitnah aja, orang normal dibilang nggak normal. Bosnya yang nggak Kamu normal ini. Ya itu, kamu yang nggak normal, nyiksa bapak kamu gitu loh. Ini rumah saya. Kalau duduk yang benar, kalau nggak mau benar, duduk di bawah. Duduk di bawah. Iya, santai aja, nggak usah pegang-pegang ya, nggak sampai najis muka ladong, ya, nggak usah pegang-pegang ya. Bukan emangnya saya anjing. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak- nggak usah pegang-pegang. Bapak kayaknya orang kelaparan. Makan. Tolong Gus. Makan, Pak. Jangan keluar kayak Makan. ini, Gus. Tolong, Gus. Astagfirullahaladzim. Jangan keluar kayak ini nanti. Jangan Gus, jangan ganggu keluar. Tolong keluar Gus. Tolong keluar, jangan ganggu keluar kayak ini Gus. Tolong. Apa yang membuat Saman berpindah-pindah hati, bolak-balik kayak gitu? Ha? Apa yang membuat Saman seperti itu? Tidak takutkah dengan Gus, tolong jangan ganggu keluar kayak ini Gus. kemarin Jangan sampai ganggu bilang ke musibah, Gus. kita ngemis-ngemis minta Gus. tolong. Sekarang sampaikan apa yang pernah Saman lihat. Apa yang Saman pernah Saman lihat tentang ibu? Lihat apa, Gus, Gus? sebentar, Saya dari Gus. tadi di sini nggak ngomong apa-apa loh, Gus. Gus keluar Gus, nah. Jangan ganggu keluar kayak ini. Mas Gus. dengar kan? Mas dengar kan? Tolong, Gus juga Gus. dengar kan? Saya nggak bilang apa-apa loh, Gus. Nih dari tadi saya diem seperti ini loh, Gus. Gus, tolong keluar Gus. Nanti nyerangan kena musibah. Tolong banget. Ya Tolong Allah. Gus. Jangan nggak takut ya azab Allah juga ya. Tolong Gus. Orang licik itu yang seperti kamu itu. Lihat kameramen, lihat wajahnya, penuh dengan kelicikan, senyumnya dibalik senyumnya. Buktikan. Nah itu, penuh dengan kelicikan. gitu loh. Buktikan. Padahal jelas-jelas ibu ini kemarin udah bilang ke Gus, ke kita bahwasanya ibu ini ritual gitu loh. Majikannya ini ritual sesat. Tapi kenapa setelah ada di sini malah ibunya ini ketakutan? Bentar Kang, saya punya satu referensi Kang. Ya. Itu di belakangnya Kang Fajar. Permisi. Astagfirullahaladzim. Ya bisa Apa jadi. Kang? Apa Kang? Ya seperti sosok-sosok itu Gus. Nyiblorong. Kayak menyembah-nyembah. Bisa jadi kayak gitu. Jaga mulut, jaga mulut. Jangan sentuh-sentuh gitu loh. Jaga mulut. Mas, kalau memang saya membuat ritual di rumah saya sendiri, Mas ya, dengan mbak saya atau pembantu saya ini bilang sama Mas ya, dan pembantu saya ini nggak punya bukti sama sekali, maunya Mbak gimana? Pasti ada bukti, nggak mungkin ada bukti. Cepat atau lambat Mbak bukti. punya Apa-apa, bukti. Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Enggak. Hah? Enggak. Ini ngapain lagi Bapak makan-makan ini? Siapa ngasih makan Bapak ini? Siapa? Siapa? Siapa ngasih makan Bapak? Siapa? Itu suaminya ibu yang ngasih roti barusan. Mas ngasih makan Bapak, Mas? Maunya apa sih, Mas? Ya. Maunya apa?
Tandanya masih punya hati nurani, masih ada kasihan meskipun sedikit. Gak dapat setoran, Mas. Setoran sehari harus 200.000. Ya Allah. Sudah, Bapak tidur di luar. Saya nggak suka Bapak di sini. Tolong Pak, ayo Pak, ayo Pak, saya bantu. Bawa keluar, bawa keluar. Sudah, ngapain? Mbak mau tidur di luar juga sama Bapak? Tolong Gus keluar, tolong Gus, tolong. Biarin Bu, biarin tidur Tolong, di luar. Gus, keluar, Biar Gus. tidur di luar orang tua. Tolong jangan ganggu keluarga ini Gus, tolong Gus. Biar Bu, tidur di luar Bu. Mbak, kamu itu nggak usah nolongin Bapak ya. Kamu ngapain nolongin Bapak seperti ini? Ya Allah. Kamu mau tidur di luar juga sama Bapak? Mau tidur di luar? Enggak takut. Kamu bilang apa sama Gus kemarin? Sampai Gus bilang seperti itu. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Mbak hati-hati loh ya. Nanti saya pecat loh Mbak. Iya, Hati-hati kalau maaf, bicara. saya nggak ngomong apa-apa. Ya Allah, udahlah Bu, jangan sampean kasar-kasar Bu sama pembantu dan dengan bapaknya sendiri Bu, kasihan gitu loh. Udah, biarin Bapak di luar saja. Sekarang sampean sampaikan, Mbak, masih ada kesempatan buat sampean sebelum dicap di akhirat nanti penduduk langit zaman jadi orang yang munafik. Sampaikan apa yang pernah sama sampaikan kepada kita, jangan dikurangi, jangan dilebihi. Tentang ibu ini. Nyonya, Gus, nyonya. Mau bilang apa? Kamu mau bilang apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mau bilang apa kamu, Mbak? Emang harus Mau bilang apa, Mbak? digituin. Emang harus digituin yang kurang ajar. Mau bocorin rahasia Bilang, Mbak. keluarga. Jangan kasar. Ini sama sudah Apa, Mas? jangan fisik kasar. loh, Bang. Apa? Yang penting udah masuk Kasihan, kamar aja. Mbak. Oke, Terserah saya, Mas. kalau kamu nggak mau menyampaikan, biar saya yang menyampaikan. Apa yang pernah sama sampaikan, kita akan menyampaikan bersama. Gimana? Kamu yang Mas menyampaikan? ngapain nggak di tangan saya? Hah? Ya sampean Mas mau? Atau kami yang menyampaikan, Bu? Berkelahi sama saya mau? nggak usah pakai fisik lah Bu, selesaikan secara baik-baik gitu loh. Saya tahu badan sampean besar, tapi nggak usah pakai fisik. Tapi ingat Mbak ya, kalau sampean nggak mau menyampaikan, saya yang menyampaikan, sampean cuma dicap orang yang munafik. Gimana? Anda yang menyampaikan atau saya yang menyampaikan? Ayo. Nyonya, lakukan ritual untuk nyadap Bapak, Gus. Nah, kan. Dengar Kamu punya telinga, bukti apa, Mbak? Bicara seperti itu. Punya bukti apa kamu? dengar telinganya sampean. Oh, saya dengar, Mas. Oh, ya udah. Dari kecil saya nggak budak, Mas. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya sama sampean, Bu. Apa benar yang disampaikan dia? Saya berani bersumpah. Gimana kalau sumpah pocong? Oh iya, silakan. Saya berani Berat. bersumpah. Gimana kalau sumpah pocong? Ayo. Ayo. Kalau sampai tidak terbukti, kamu saya tuntut, Mbak. Kamu saya laporkan. Maaf Bu, kalau sumpah pocong saya kurang. Sudah biarin. Sampean Saya siap terima ya semuanya, dengan iya. adabnya ya, sumpah Iya, pocong. Jangan dibuat saya main-main terima. ini loh, Iya. sumpah pocong ini Nggak loh. usah sumpah pocong. Pasti Saya nggak kurang adab terima sampean Bu, kalau saya nggak bohong terima. ini. Iya, saya terima. Saya nggak terima Bu. Maafin saya, Nyonya. Sudah, Maafin nggak saya, usah. Nyonya. Maafin Sudah. saya, Nyonya. Maafin saya, Nyonya. Kamu sekarang ya, ambil semua bajumu dan pulang keluar aja. dari sini. Kamu saya pecat. Suruh pulang aja. Kalau nggak ada guna, Saya suruh masih pulang. butuh Nyonya. Tidak. Saya butuh Nyonya. Saya sudah tidak butuh. Kamu saya pecat. Ambil semua bajumu dan pergi dari rumah ini. Suruh pulang aja Bu. Cari ganti lagi Bu, yang normal. Jangan takut, Mbak. Kehilangan pekerjaan yang penting tidak dengan Allah. Enggak, Nyonya. Saya takut, Nyonya. Enggak, saya takut. Kayaknya Mbak lebih takut sama Gus deh. Udah Mbak. Sudah ikut Gus aja. Nggak apa-apa, pekerjaannya halal masih banyak Ya. daripada sampean di sini kerja. Sudah, bawa aja Mas. Ikut dengan Kasih orang yang kerja, dolim Mas. gitu loh. Ya. Iya, Mbak banyak saya gaji kerjaan. mahal loh Mbak ya di sini ya. Apa Mbak kurang gajinya? Berapa tahun Mbak ikut saya? Kok sampai-sampainya bilang seperti Gus? Seperti itu ya? Tapi Jangan bunuh saya, Nyonya. Saya takut, Nyonya. Jangan bunuh, Nyonya. Siapa yang mau bunuh? Akan aku jadikan tumbal. Enggak, Nyonya. Saya takut, Nyonya. Kenapa? tumbal kayak Iya, tumbal. iya, 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 iya. masuk kamera enggak? Masuk kamera. Astagfirullahaladzim. Takut, Nyonya. Kita dengar nggak suaranya sobat? Pak, jangan diam aja. Dengar itu tadi mau jadikan tumbal. Biarin mau dijadikan apa? Percuma Kak? ngomong sama dia, Dijadikan percuma. apa? Dia sudah Udah nggak ada otak udah. Bu, Mas, ini Mbak aja yang ikut-ikut jadikan aja, tumbal. Mas. Ikut-ikut aja semuanya Mas. Ikut semuanya. Udah ikut aja. Berani Mas? Ya Allah. Berani. Dah, gak berani dia, takut jadi tumbal. Ini aja jadikan tumbal, Pak Lurah Waktu ini. sampean berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Apakah jenengan Dengan Mbak bilang Mau seperti itu ya ke Gus. menyembunyikan bangkai itu? Nyonya, maafin saya, Nyonya. Enggak. Kalau soal itu ya Jangan terserah bunuh istri saya. saya. Ambil. Nyonya. Maafin saya, Nyonya. Ambil, bajumu ambil. Astagfirullah. Jangan, Bajumu Nyonya. ambil. Maafin saya, Nyonya. Bajumu ambil semuanya. Kamu saya pecat. Maafin saya, Nyonya. Maafin saya.
Ambil semua baju. Kasih gaji. Ambil semua bajumu. Maafin saya. Ya Allah, Biarin, biarin kerja ini Bu. 2 hari apa 3 hari gitu. Ada hubungan apa Mas sama mbaknya? Biarinlah Bu. Kok sampai dibelanin? Kasihan Mas, Bu, kasihan. aku dibilangin seperti Ini orang itu ya jauh, ke Bu, orang kalau- Gus itu ya. Kalau sekarang Tapi mbaknya disuruh nggak punya pulang. bukti Mas. Kalau sekarang disuruh pulang kan kasihan ini Bu. Udah biarin, ngapain kasihan? Biarin, ngapain kasihan? Nanti koreksi nih orang ini Bu, jangan disuruh pulang dulu. Sudah biarin. Ngintip ruangan mana? Jangan-jangan kamu ada hubungan spesial nih sama ini ya? Tadi kasihan, sekarang suka kasihan. Jangan-jangan kamu selingkuh sama ini ya? Wah, bahaya Bapak ini, bahaya sama ini Pak. Ada hubungan apa Mas? Jaga mulut, jaga mulut. Iya, jangan-jangan kamu selingkuh sama pembantu kamu ya? Kamu Udah, nuduh ya? Nggak usah pegang-pegang, nggak usah Kamu pegang-pegang. nuduh. Nggak usah pegang-pegang. Sama main fisik. Nggak usah main fisik ya? Mbak ada bukti asal nuduh. ngasih tahu saya seperti itu ke Gus. Ada bukti nggak? Kenapa beraninya bilang seperti itu sama Gus? Kenapa berani? Gak usah diam aja. Udahlah Bu, jangan marahi dia Bu. Udahlah. Sekalian aja Mas nikahin. Kalau Mas sama mbaknya bapak juga pergi dari rumah ini. Tutup mulut. Jaga mulut. Kalau emang Ibu ngatain seperti itu, saya nikahin. Sudah berani sama saya. Sudah berani sama saya. Gini Ibu. Aku Nggak bisa kayak gini nih, dibenahin senang. lagi. Mas sudah berani sama saya. Ibu nggak bisa dibenahin lagi. Mas, rumah ini atas nama saya. Mobil, aset semua atas nama saya. Kalau Mas berani keluar dari rumah ini Mas. Keluar. Ya nggak Diam. mungkin berani Diam. lah keluar dari sini. Mau Keluar, jadi pengemis sudah. kamu keluar dari sini. Keluar. Nggak mungkin berani Bu keluar. Jadi pengemis nanti kalau keluar dia. Udah Bu, Jadi kasihan, satu sama kasihan. bapak sana. Ini jangan dipecat ini. Kasihan pembantunya sampean, jangan dipecat, kasihan. Sampean itu yang seharusnya tobat, yang seharusnya sadar. Jangan malah memecat pembantunya sampean. Dia juga berusaha menyadarkan sampean. Ibu, Pak. Minta maaf sama Ibu, Pak. Saya tidak mau maafin. Maafin. Ya udah, Pak, minta maaf. Siapa caranya? sih sosok ibu ini kok ditakuti oleh semua orang? Kami jadi penasaran, Bang. Seorang kades takut dengan Udahlah, istrinya. ya. Udah. Semua takut. Diam. Biarin Ibu marah-marah, biarin. Biarin Ibu marah-marah. Sudah belain aja terus. Belain aja terus. Belain, nggak usah omongan saya. Nggak usah ikut omongan saya. Dari tadi Ibu nyocrot terus. Kasihan ini orang Bu. Kalau disuruh pulang ya malam ini, orang ini jauh Bu. Nanti kalau ada apa-apa, yang tanggung jawab Ibu. Uang gaji dari saya Maaf, Bu. banyak. Saya tidak ada hubungan sama Bapak, Bu. Maaf, saya nggak ada hubungan sama Bapak, Mbak, Bu. walaupun Saya nggak Mbak ada ada hubungan hubungan sama sama Bapak, Bu. suami Maaf. saya, Nggak ada, nggak Bu. apa-apa Mbak, bawa aja ke kampung sekalian Mbak. Nggak ada, Bu. Maaf, Bu. Udah bawa aja ke kampung sekalian. Nggak ada, Bu. Kurang apa Mbak? Saya tidak pernah berzina sama Bapak, Bu. Maaf, Bu. Nggak, Bu. Saya nggak Ngomong pernah, apa Bu. Mbak ini? Kok Enggak, ngomongnya Bu. kemana-mana ya? Saya nggak tanya seperti itu loh Mbak. Maaf, Bu. Apa Mas yang udah kamu lakukan? Sama Iem? Yem. Apa ini? Dijaga mulut, Yem. Saya takut sama Nyonya, Pak. Saya takut sama Nyonya. Saya takut, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Saya takut. Emangnya saya pernah ngapain, Yem? Saya cuma kasihan. Nggak ada apa-apa lagi. Selain Bapak kasihan, sayang Yem. sama Nyonya, Bapak. Kenapa? Ada apa? Ini ada rahasia apa ini? Ada rahasia apa lagi Mas? Nggak ada rahasia. Bapak Ada kurang kasih sayang dari Nyonya. Saya minta maaf. Oh, jadi Mas seperti itu. Di belakang saya. Pas waktu saya pergi shopping-shopping sama temen, ke salon belanja ini itu sama temen. Mas ngapain Mas? Ngapain? Ibu duduk kalau mau bicara. Mas ngapain? Ibu duduk. Mas ngapain? Saya Ibu tanya. duduk, Ibu duduk dulu. Ibu duduk dulu. Duduk. Duduk. Biar tenang. Biar tenang. Ini kok makin misteri sih banget. Keluarga yang aneh di sini. Kalau untuk urusan itu biar coba. Ya udah. Duduk. Syuting Cuman aja. memang ada ya. Ibu duduk biar tenang. Duduk. Gak Duduk. mau. Duduk. Terserah saya dong. Ibu harus ingat. Ibu harus ingat. Kenapa? Ingat kenapa? Sebelum saya belikan rumah ini, rumah yang lama, saya tidur di teras sama Bapak. Ya. Ibu keluar tanpa sepengetahuan Bapak. Ibu kemana? Oh, jadi Mas mau bukti? Ibu mau kemana? Mas boleh nuduh saya kalau ada bukti. Mas,
Ini Bibi sendiri loh Mas yang bilang sama saya Mas barusan. Bibi keceplosan apa memang benar-benar itu terjadi? Meskipun Saya nggak pernah ngelakuin Dengerin dulu. Pak. Dengerin dulu. Saya nggak pernah ngelakuin Dengerin dulu. apa-apa yang. Meskipun saya berdoa sama Bapak, saya tidak pernah ngapa-ngapain walaupun Ibu keluar. Cuma Bapak kurang kasih sayang dari Ibu aja. Terus Mbak yang ngasih Enggak. semuanya? Enggak. Takut, enggak. Enggak. Mbak ini gimana sih? Saya nggak Barusan ngapa-ngapain Mbak sama seperti Bapak. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain sama Bapak, enggak. Walaupun saya berduaan sama Bapak, saya nggak ngapa-ngapain. Cuma Bapak kurang kasih sayang sama Ibu. Iya, doang. Mbak tadi bilang sama saya, ini kuping saya nggak budek loh Mbak ya. Mbak tadi bilang kurang kasih sayang, ya. Tapi sekarang Mbak kenapa mengelak? Ada apa ini Mbak sebenarnya? Ada apa ini? Mas, ada apa ini Mas? Udahlah Bu, jangan diterusin Bu. Saya minta maaf, udahlah Bu. Kenapa Masnya bilang nggak usah diterusin? Gini loh Bu, gini. Kenapa? Gini, kalau Ibu ingin tahu sebenarnya Ibu itu udah nggak terlalu kasih sayang sama saya. Emang kamu setelah setruk kok? Nah, dari kata-kata Itu kan dulu Bu. Tapi dari kemarin-kemarin Ibu kalau keluar nggak selalu ngasih tahu sama saya. Ngapain aku ngasih tahu kamu Mas? Ngapain? Enggak, Ibu selingkuh di luar. Oh, Mas bisa buktikan. Mas bisa buktikan. dari kata-kata kamu aja udah kelihatan gitu loh bahwa Kelihatan kamu apa? ya itu berapa kali kamu wik ibu ini pembantu ini Mas? Nanti saya antam ini nanti ya saya antam ini nanti ya berapa kali di wik itu? Jaga Mas. Udah bilang yang jujur aja sama istrinya. Coba bilang yang jujur aja. Tadi kan saya udah bilang. Mas mau percakapan ini selesai apa terus seperti ini sampai besok subuh? Bilang jujur. Masa mau diulangi lagi? Apa Mas? Ibu itu kurang kasih sayang sama saya, Ibu. Terus? Nyonya, maaf saya cuma dipegang-pegang aja, nggak pernah di ngapa-ngapain kok sama Bapak. Ya, lihat Cuma ini. dipegang-pegang aja, Bu. Iya, aja udah Dipegang-pegang, lihat ini. Lihat. Iya, dipegang-pegang. Enggak. Dipegang-pegang aja, Bu. Sudah bapak kamu seperti itu nggak guna. Kamu seperti ini juga sama aku, Mas. Udahlah, Bu, banyak orang ini, Bu. Banyak Oh, orang kenapa ini. Mas malu? Iya. Kenapa? Banyak orang Mas malu. Ya biar dong kebongkar sekalian. Udah Pak, nggak perlu malu kalau kamu udah gini-gini pembantunya sampean sendiri, nggak perlu malu dah ngomong yang jujur itu loh. Bener itu Mas. Ngomong yang Udah. jujur. Udah, ngomong jujur aja. Emang dari tadi Ibu saya bilangin. Mas, kamu laki-laki kan Mas? Laki-laki tuh harusnya itu ngomongnya tuh cos peleng. Ayo, ngomong. Ibu sendiri gitu sama saya. Kalau keluar, Saya dipaksa Bapak, saya takut Bapak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya takut. Wow, dipaksa. Wow. Waduh. Wow. Kurang yang seperti apa Mas aku Mas? Hah? Cantik-cantik aku Mas. Hah? Mbak Henol istrinya sampean. Masih pembantu dimakan sama kamu ini. Apa Mas? Mau yang gimana Mas? Mau yang seperti apa Mas? Ibu marah-marah melulu kayak singa, Ibu. Terus kenapa kamu mau wanita seperti singa ini? Dulu saya cinta mati sama Ibu. Oh, sekarang nggak cinta. Sekarang Mas sudah nggak cinta gitu ya? Kalau memang Mas sudah nggak cinta sama aku, Mas, pergi Mas dari rumah ini. Pintunya terbuka lebar, pergi. Sudah pergi nih, bawa bibi sekalian. Astagfirullahaladzim. Ibu jangan marah-marah melulu. Saya minta maaf. Kalau Bapak ada salah, saya nggak ngulangi lagi, Bu. Nggak ngulangi lagi ya, Mbak. Aku tanya sekarang, berapa kali, Mbak? Berapa kali? Enggak. Mbak, aku yang gaji loh, Mbak. Yem, kamu yang jujur, Yem. Yang jujur. Saya ngapain sama Yem, bilang sama Ibu. Saya nggak pernah ngapa-ngapain kamu, Yem. Bilang terus terang. Mbak, nggak usah takut. Mbak, aku yang gaji. Cuma di kamar mandi. Saya dibuka, Bu. Cuma di kamar mandi. Ya Allah. Wow, ada apa ini kan kok semakin penuh teka-teki ini? Betul. Udahlah. Mana ini anaknya nih? Aduh. Kamu memang Kasian. bener-bener Mas ya, minta perang sama aku Mas, kamu Mas ya. Dengan ini kamu membuktikan Mas bahwa kamu sudah nggak suka lagi Ibu, sama aku. Bentar, Bu. Gak usah nunjuk-nunjuk. Kalau Ibu nggak kamu tahu. nunjuk aku bisa lebih nunjuk kamu. Ibu nggak tahu sebenarnya.
Saya di kamar mandi itu betulin keran yang rusak. Iya betul. Nggak tahu di situ ada ayam. Terus kerannya betulin keran, tapi kenapa kok bajunya yang dibuka katanya seperti itu tadi? Saya buka baju kamu, Yem. Kapan, Yem? Ya Allah. Saya takut mau nuntut bapak, Bu. Saya takut. Jangan karena Mbak itu di sini pembantu ya Mbak ya. Mbak takut sama majikan. Saya mau menuntut bapak. Saya tidak punya uang, Bu. Saya takut. Mau kamu apa, Mas? Sekarang mau kamu apa? Saya pertegas di sini. Mau kamu apa? Kalau ibu sering marah-marah, saya nggak bisa. Gimana lagi, Bu? Mau bicara apa saya sama ibu? Ibu selalu marah-marah. Aduh. Udah lah, Yem. Aduh, terus yang sumpah pocong ini tadi gimana, Bu? Masih berani sampean? Itu masalahnya sampean antara bapak wik-wik sama pembantu itu urusan dalam negerinya sampean, udah. Kita nggak mau ikut campur. Kalau Yang sumpah terpenting pocong, Pak, saya sampaikan daripada sampean wik-wik nggak jelas berzina ya Pak. Lebih terang-terangan bilang sama ibu lah. Saya mau nikah lagi Bu, karena sampean sudah nggak kasih sayang lagi. Gitu kan nggak apa-apa Pak, wajar kan? terus terang, Nikah lagi aja. Kamu keluar dari rumah ini, kamu kere kamu, Mas. Saya masih cinta, Gus. Terus terang, Gus. Saya masih cinta sama istri saya, Gus. Tapi kok itu hilaf, terbongkar Gus. tadi sama itu. Hilaf, Gus. Hilaf. Astagfirullahaladzim. Sebagai manusia itu kan nggak luput dari hilaf, Gus. Kamu keluar dari rumah ini, kamu kere kamu, Mas. Saya minta maaf sama ibu. Dari tadi minta maaf terus. Saya nggak keluar, Bu. Gus, ini mohon maaf ya Gus ya. Sebelumnya ya Gus ya, ini kan ada masalah keluarga gitu ya Gus ya, yang seharusnya orang lain nggak perlu tahu gitu ya Gus ya. Ya, saya nggak mau ikut campur lah ini urusan Ya. rumah tangga, urusan dalam ya, Ya. gitu lah. Betul. Tujuan saya ke sini cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh pembantu sampean. Nggih. Dan ini menurut saya ini sangat penting. Apakah benar atau tidak yang disampaikan oleh Yem ini? Oh, jadi Gus ini masih mau melanjutkan pembicaraan yang tadi Gus? Oh, tentu dong. Oh iya. Karena itu kemusyrikan bagi kami. Oh iya. Selagi ada kemusyrikan yang terlihat di depan mata, maka kita wajib mengingatkan di situ. Iya. Apakah benar disampaikan Bu Yem? Iya. Kalau seperti itu Gus ya, saya berani sumpah pocong. Baik. Tapi Kalau perlu bagi saya nggak usah tuh, Bu. Sudah, Bapak nggak usah campur. Bapak belum selesai urusan sama saya. Ya terserah. Diam. Itu baik untuk ibu. Tapi perlu saya sampaikan Bu, resiko daripada sumpah pocong satu kematian. Nggak takut? Nggak takut? Nggak takut. Oke, kalau jenengan nggak takut berarti tidak merasa melakukan. Ya, saya tidak merasa melakukan. Tapi andai kata itu terjadi, Anda menyembunyikan itu, maka resiko pertama jenengan satu adalah ajal, maut, kematian. Kedua, Yang kedua, pasti jenengan akan dihantui terus rasa takut karena bersalah yang disembunyikan. ketiga, terusan aja Gus, nggak usah berbelit-belit gitu. 1, Kalau 2, saya 3, sampaikan, 4, 5, 7. Resikonya Kang. Iya, nanti ketiganya kalau sampean memang dolim kepada bapak sampean dengan sumpah pocong, sampean bisa gila gitu wes. Itu aja udah. Oke, saya terima. Saya nggak takut disumpah pocong. Dengerin ya kamera, saya nggak takut disumpah pocong. Catat netizen, nggak Catat. takut ya. Wah, itu ya. Ibu jangan sembarangan kalau bicara loh. Nah, Bapak diem mulutnya, Bapak diem. Saya itu kasihan sama ibu. Bapak diem, urusan sama saya belum selesai. Kita selesaikan di dalam. Baik. dengan bapak bilang gitu, berarti memang sampean ada apa ya? Iya, Ketakutan iya, iya. dari beliau. Cuma Masa- sampean gengsi mau mengakuinya. Ibu, ibu jangan coba pocong ibu. Ibu jangan cuma pocong nanti ibu mati. Mbak, Nah. ini semua gara-gara Sama kamu, ibu. Mbak. Ini semua gara-gara Sama kamu loh, ibu. Mbak. Jangan pas Semua gara-gara kamu, Mbak. Kamu nggak ada bukti sama Gusnya, tapi kamu bilang sama Gusnya, saya melakukan ritual. Dan buktikan itu ritual apa yang saya lakukan. Udah mbak, udah nggak usah nggak usah dihalang-halangi, biar mati aja orang kayak gini, biar agak damai dunia ini itu loh. Biar nggak usah dihalang-halangi udah, ya nggak usah dihalang-halangi mbak, biar apalagi ibunya ngotot Iya. bahwa dirinya nggak pernah ritual. Iya? Iya, Ayo. harus siap-siap sampean ya. Oh, dengan iya. azab yang menimpa Bu, sampean. dengerin bapak. Kalau ibu sumpah pocong, nanti kejadian yang tidak saya inginkan. Saya kasihan sama ibu, saya cinta sama ibu. Iya, Bu. Jangan lakukan lah bu.
Jangan lakukan, mohon Bapak jangan lakukan lah Bu. Gimana, Bu? Berarti dari sini membuktikan saya disuruh ngaku dengan perbuatan yang saya tidak lakukan. Saya nggak suruh ngaku Ibu. Itu terserah Ibu. Tapi saya mohon jangan lakukan sumpah pocong ini Bu. Sungguh Bu, jangan lakukan Bu. Saya kasihan sama Ibu, saya cinta sama Ibu. Gimana sahabat-sahabat netizen, apakah perlu dilakukan ritual sumpah pocong kalau ibu ini tidak mau mengatakan yang sebenarnya terjadi, karena banyak sekali saksi-saksi yang sudah mengatakan, Bang ya? Gimana Bu? Saya kembalikan kepada Ibu. Kalau iya netizen silakan komen sahabat. Iya dong. Berarti tetap Ibu. Tetap. Ya udah dilakukan. udah ini ngotot-ngotot. Ya udah, besok kita persiapan aja. Besok ya, habis Isya. Maaf, saya siapkan semua peralatan. Bapak diem. Sudah, siapkan semuanya peralatannya. Baik. Siapkan. Siapkan aja kain kafan dan lain-lain, minyaknya, kembangnya, semuanya. Kita akan melaksanakan ritual sumpah pocong. Bagaimana sahabat? Komen yang setuju. Semakin banyak yang setuju dengan mendukung sumpah pocong Ibu Kades ini, maka kita akan lakukan ritual sumpah pocong ya Bang. Mungkin itu saja sahabat. Baca komentar, nanti komentar kita cek. Kalau banyak yang oke, sumpah pocong baru kita lakukan. Tapi kalau enggak, yang setuju enggak banyak, ya kita pending dulu ya. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.